Ya, di kelas 11 ini kita bertemu dengan materi teknologi layanan jaringan. Jadi berbeda dengan kelas 10 di tahun yang lalu ya. Kalau di kelas 11 ini kita ketemu dengan teknologi layanan jaringan. Jadi kamu akan mempelajari tentang bagaimana konsep dalam jaringan, teknologi apa yang digunakan, dan bagaimana dasar-dasar dalam teknologi layanan jaringan. Pertama, landasan dalam teknologi layanan jaringan, saya akan memperkenalkan adalah keragaman komunikasi. Ya, sambil dilihat di sini. Pertama, komunikasi adalah merupakan sebuah bentuk interaksi di mana manusia merupakan makhluk sosial, ya, merupakan makhluk sosial yang membutuhkan manusia lainnya. Nah, yang dikatakan komunikasi ini adalah adanya interaksi dari satu manusia dengan manusia lainnya. Jadi antara manusia A dengan B yang dikatakan bertukar informasi itu adalah bentuknya komunikasi. Nah, komunikasi sendiri merupakan bagian dalam menjalani kehidupan, dalam suatu interaksi sosial, aktivitas dalam interaksi di mana setiap komunikasi itu dapat berbentuk secara lisan maupun tulisan. Nah, jadi yang dikatakan komunikasi itu kamu pernah nemukan di jalan, misalkan di sana ada petunjuk arah, itu bagian dalam komunikasi. Tapi itu dalam bentuk komunikasi secara tertulis. Nah, sedangkan kalau komunikasi secara lisan itu disampaikan secara langsung tanpa harus ditulis. Ya, jadi itu perbedaannya. Dalam bentuk komunikasi, peran perangkat pendukung sangat menentukan efisiensi. Jadi kalau dalam berinteraksi dan komunikasi itu perangkat pendukungnya sangat menentukan. Apakah menggunakan medianya tulisan seperti SMS, WhatsApp, ya itu teks, itu menggunakan media tulisan, atau juga menggunakan media lisan atau menggunakan media secara langsung, itu by phone. Biasa seperti itu, ya. Nah, selain itu, selain juga dikatakan sebagai untuk mengefisiensi, di mana terutama yang berkaitan dengan fungsi sebagai pengirim atau penerima. Pasti yang dikatakan komunikasi itu selalu ada interaksi dua hal, adanya pengirim dan adanya penerima. Di mana si pengirim itu melakukan informasi yang dikirimkan kepada penerima dan penerima itu yang menerima informasi. Itu yang dikatakan sebagai interaksi. Nah, peranannya hanya sebagai perangkat yang mendefinisikan informasi pengguna kepada sistem komunikasi. Jadi komunikasi itu sebaliknya akan tetapi memenuhi di mana performa teknologi dan jenis komunikasi tersebut. Nah, digunakan medianya telepon, WhatsApp atau apapun ya sekarang ya. Komunikasi yang dilakukan secara konvensional hanya dapat mengirimkan informasi yang terbatas. Konvensional itu yang secara langsung interaksinya, ketemu tatap muka. Kenapa secara terbatas? Biasanya orang-orang yang berkomunikasi secara langsung, dia hanya dapat melakukannya ucapan saja atau mencatat tulisan. Tapi kalau menggunakan media teknologi, dia bisa melampirkan dalam bentuk video, audio, dan sebagainya. Ya, gitu ya. Ya, yang disampaikan inilah informasi yang dikirimkan tidak hanya dapat berupa suara, komunikasi audio yang dikenal ya, atau teks dengan media faxmail. Itu faxmail itu kan sekarang udah jarang ada ya. Faxmail itu seperti perangkat telepon di mana dia dapat mengirimkan atau menerima kertas. Fax, kalau anak-anak ini tahu atau teman-teman tahu ini, fax itu adalah tempat media telepon, jaringan telepon yang bisa menerima seperti salinan kertas. Akan tetapi menggunakan perangkat dan teknologi digital, contohnya komputer. Maka informasi yang dikirimkan tidak hanya dalam bentuk audio, tetapi informasi dalam bentuk video ataupun dapat diikut sertakan. Nah, kalau dalam perangkat digital yang sekarang kalian hidup dalam era digital. Yang dikatakan hidup dalam era digital ini, kalian dapat mengirimkan apa saja. Contoh, kayak kita sekarang dalam pembelajaran secara daring. Pembelajaran secara daring ini saya bisa melampirkan dalam bentuk video, dalam bentuk suara, dalam bentuk interaksi video conference ya dan sebagainya ya. Gitu. Mari kita lihat pengertian komunikasi. Ya. Pengertian komunikasi itu sebagai makhluk sosial senantiasa ingin berhubungan dengan manusia lainnya, sudah pasti. Jadi si A pengen berhubungan dengan si B, pengen adanya komunikasi. Komunikasi antara si B ingin membicarakan tentang apa.
Ya, itu ya. Pengertian komunikasi dibagi menjadi dua. Tolong diingat dan dicatat sama anak-anak semua. Pengertian komunikasi ada menurut Uhjana Effendi, di mana Uhjana Effendi itu komunikasi adalah proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain. Di garis bawah ya. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberitahu. Itu menurut Uhjana Effendi. Ini di modul ini saya udah scan ya. Jadi di mana yang dikatakan sebagai penyampaian itu adalah mengubah sikap, pendapat, atau perilaku baik secara lisan atau langsung, ataupun tidak langsung melalui media. Ya, saya ulangi lagi. Menurut Uhjana Effendi, ya, atau yang dikatakan sebagai Ono Uhjana Effendi, komunikasi adalah proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain, ya, untuk memberitahu, mengubah sikap, ya, pendapat atau perilaku baik secara lisan langsung ataupun tidak langsung. Itu kalau tidak langsung berarti menggunakan media. Ya, berarti dengan gambar, ya, dengan teks, dengan video, berarti itu tidak langsung, gitu ya. Nah, yang kedua itu menurut Harold Laswell atau yang dikenal sebagai Laswell. Itu teorinya tahun 1960. Komunikasi merupakan suatu proses yang menjelaskan siapa mengatakan apa, dengan saluran apa, kepada siapa, dan dengan akibat atau hasilnya apa. Laswell itu menggarisbawahi ada who say what, in which what channel, to whom, which what effect. Ingat ya teorinya Laswell ya. Saya ulangi lagi teorinya Laswell. Who, see what, in which what channel, to whom, and with what effect. Laswell itu membuat 5 teori. Jadi who, siapa, say what, apa yang dia katakan, ya kan? In which channel, melalui saluran apa? Bisa menggunakan media telepon, menggunakan media SMS, WhatsApp, dan sebagainya. Ya, to whom, kepada siapa? Ya, jadi dia tuh berkomunikasi akan bertanya kepada siapa. Dan yang terakhir itu adalah which what effect. Apa dampak dari komunikasi tersebut? Jadi dampak komunikasi tersebut itu harus memiliki dampak. Ya, di mana dampaknya memberikan informasi yang akurat atau memberikan informasi yang sekedar informasi pemberitahuan, gitu ya. Ya. Nah, dua teori ini merupakan sebuah landasan pegangan dalam pengertian komunikasi. Jadi ada Uhjana Effendi atau yang disebut sebagai Onong Uhjana Effendi, ya tadi sudah dijelaskan apa dari teorinya itu, dan juga dari teorinya Laswell. Ya, Laswell ini yang memiliki 5 teori. Nah, tujuan komunikasi juga memiliki tujuan komunikasi juga memiliki menurut sebuah landasan. Menurut salah seseorang peletak dasar ilmu komunikasi, Harold de Laswell, ada 3 tujuan manusia berkomunikasi, yaitu sebagai berikut. Memenuhi hasrat manusia untuk mengontrol lingkungan, itu yang pertama. Yang kedua, sebagai manusia, upaya manusia untuk dapat beradaptasi dengan lingkungannya. Yang ketiga, upaya manusia untuk melakukan transformasi warisan sosialisasi. Nah, ini tujuan komunikasi. Tujuan komunikasi dicakupkan menjadi 3 hal, ya. Pertama, memenuhi hasrat manusia untuk mengontrol lingkungannya. Apa yang dikatakan memenuhi hasrat manusia untuk mengontrol lingkungannya? Ya, dia melalui komunikasi dapat mengetahui peluang ada untuk dimanfaatkan, dipelihara, dan menghindar dari hal-hal yang mengancam alam sekitarnya. Melalui komunikasi, manusia dapat mengetahui suatu kejadian atau peristiwa. Bahkan, melalui komunikasi, manusia dapat mengembangkan pengetahuan, yaitu belajar dari pengalaman ataupun melalui informasi yang mereka terima dari lingkungan sekitarnya. Ini yang dikatakan garis bawahnya,
teori komunikasi dari Laswell itu memenuhi hasrat manusia untuk mengontrol lingkungannya. Jadi kesimpulannya adalah manusia melalui komunikasi dapat mengetahui suatu kejadian, peristiwa, bahkan melalui komunikasi manusia mengembangkan pengetahuan, yaitu belajar dari pengalamannya. Itu. Yang kedua, sebagai upaya manusia untuk beradaptasi dengan lingkungannya, proses melanjutkan suatu masyarakat sesungguhnya tergantung bagaimana masyarakat itu beradaptasi dengan lingkungannya. Jadi yang dikatakan adaptasi itu bagaimana manusia itu yang baru datang dengan di tempat yang baru, dia dapat memahami lingkungan. Jadi mengenal dulu kondisinya. Kondisinya itu terhadap memberikan tanggapan gejala alam. Contoh, banjir, gempa, atau musim yang mempengaruhi perilaku manusia, tetapi juga lingkungan masyarakat tempat manusia hidup dalam tantangan dan lingkungannya. Ya, ini seperti diperlukan penyesuaian agar manusia dapat hidup di alam dengan suasana yang harmonis. Jadi teori yang tujuan komunikasi yang kedua itu agar manusia bisa beradaptasi. Manusia itu bisa lebih memahami kondisi alamnya. Ya, ini gejala-gejala alam kan kita sudah paham semua ya. Yang ketiga, upaya manusia untuk melakukan transformasi warisan sosial. Transformasi itu adalah perubahan. Suatu masyarakat ingin mempertahankan keberadaannya, maka anggota masyarakat itu dituntut untuk melakukan pertukaran nilai. Apa yang dikatakan pertukaran nilai? Perilaku dan penerapan. Seperti contoh, orang tua mengajarkan tata krama, ya kan? Terus juga bermasyarakat yang baik kepada anak-anaknya. Itu merupakan suatu bentuk transformasi warisan sosial. Kalau orang-orang bilang tuh zaman dulu tuh kata orang tua, gitu ya. Dan kata orang tua bagaimana diwariskan kepada anaknya. Ada yang katanya pamali lah, ya kan? Itu suatu transformasi. Jadi mengenalkan atau sosialisasi hasil dari warisan leluhur. Nah, kita lihat di halaman berikutnya ya. Di halaman berikutnya, baik. Nah, nih. Di halaman berikutnya adalah di halaman berikutnya tadi saya sudah jelaskan si Laswell ini punya 5 teori. Ya. 5 teori ini adalah dikatakan sebagai unsur komunikasi. Tadi kan Laswell itu sempat menyampaikan, saya coba flashback. Laswell itu sempat menyampaikan tentang ya, tunggu masih loading. Ya. Tadi Laswell itu juga menjelaskan tentang teori komunikasi. Dan pada kesempatan ini Laswell juga mereview tentang ya, atau bukan review ya, menjabarkan unsur-unsur yang disampaikan dalam teorinya dalam unsur komunikasi dari 5 hal tersebut. Nah, di sini dijelaskan dalam teorinya Laswell, unsur-unsur komunikasi itu merupakan suatu proses, di mana prosesnya menjelaskan siapa, mengatakan apa, dengan saluran apa, kepada siapa, dan dengan akibat atau hasilnya apa. Nah, 5 hal ini dijabarkan, atau 5 unsur menurut Laswell. Ada who, siapa sumbernya, yang menyampaikan. Misalkan, kata Papau, berarti sumbernya Papau, gitu kan? Say what, isi pesannya, apa yang disampaikan oleh Papau, ya kan? Terus in which channel, saluran medianya apa nih, kita bisa berkomunikasi.
Apa menggunakan WhatsApp, atau menggunakan Vicon, atau menggunakan pembelajaran secara daring, dan sebagainya. Ya. Selain itu juga dia akan menanyakan, Tuhum, untuk siapa berkomunikasi? Ya, apa masa ia dibilang dia orang yang agak kurang waras, jadi berkomunikasi sendiri? Jadi di situ adalah tuhum untuk siapa menyampaikan. Jadi apa yang disampaikan harus ada tujuannya, kepada siapa dan apa yang disampaikan. Penerima adalah orang atau kelompok organisasi suatu negara, itu bisa tuhum. Seperti berita nih, disampaikan melalui channelnya, melalui siarannya atau apa, ya kan? Pasti ada penerimanya. Yang kelima adalah yang kelima adalah which what effect. Dampak efeknya itu apa? Dampak efek yang terjadi pada komunikasi itu, penerima setelah menerima pesan dari sumber seperti perubahan sikap, bertambahnya pengetahuan. Itu yang dikatakan unsur-unsur komunikasi. Unsur-unsur komunikasi menurut Laswell ini terbagi menjadi 5. Ya, tadi saya sudah review dan saya sudah jelaskan. Mohon untuk dicatat pada pertemuan kali ini. Baik, B. Pengertian komunikasi data. Komunikasi data adalah hubungan atau interaksi pengirim dan penerima. Ingat ya, komunikasi data adalah hubungan atau interaksi pengirim dan penerima. Pasti. Yang dikatakan data yang berputar atau data yang berjalan adanya dari pengirim dan adanya penerima. Di mana antar perangkat yang terhubung dalam suatu jaringan baik menggunakan jangkauan sempit maupun menggunakan jangkauan yang lebih luas. Komunikasi data sebenarnya merupakan gabungan dari dua teknik metode. Apa dua teknik dari dua metode itu? Yaitu pengelolaan data dan telekomunikasi secara umum dapat dikatakan bahwa komunikasi data memberikan fasilitas komunikasi jarak jauh. Nah, kayak kita nih, saya ada di sekolah, kalian ada di rumah. Ya ini, adanya pengirim. Saya mengirimkan informasi berupa materi dan adanya penerima. Ya, siswa yang sedang belajar, contoh. Secara umum, dapat dikatakan bahwa komunikasi data memberikan fasilitas komunikasi jarak jauh. Kayak kita, komunikasi jarak jauh. Ya. Komunikasi jarak jauh dengan komputer disebut terminal. Ya. Sedangkan jaringan yang dipakai untuk bertukar informasi antar sistem komputer dan terminal tersebut jaringan telekomunikasi. Ya, itu kalau jaringannya bertukar hanya dalam bentuk satu media atau suara, itu telekomunikasi. Itu. Komponen komunikasi data. Oke, komponen komunikasi data ini terdiri dari proses komunikasi data terdiri dari komponen sebagai berikut. Pertama, pengirim. Ya, tulis ya. Pengirim. Pengirim yaitu perangkat yang mengirimkan data. Penerima yaitu perangkat yang menerima data. Data adalah informasi yang dikomunikasikan. Berarti data adalah informasi yang dikirimkan. Media pengirim atau media pengirim yaitu media sebagai perantara yang digunakan. Yang kelima adalah protokol. Protokol merupakan aturan yang berfungsi sebagai penyelaras hubungan. Jadi aturannya itu apa? Kita aturannya berkomunikasi menggunakan media jaringan jarak jauh, seperti menggunakan Vicon, menggunakan audio atau menggunakan tutorial dan sebagainya. Itu ya. Oke, sampai di sini sudah. Kita lihat ke halaman berikutnya. Nah, nih. Nanti kalau ketinggalan, saya akan kirimkan salinan materi ini. Yang ketiga adalah karakteristik komunikasi data. Karakteristik komunikasi data memiliki karakteristik sebagai berikut. Apa yang dikatakan karakteristik? Baik, kita akan review. Karakteristik komunikasi data adalah data yang dikomunikasikan berupa angka, huruf, gambar, video, ataupun suara. Itu karakteristiknya. Di mana karakteristiknya ini itu yang memiliki entitas atau file
yang dikirimkan. Yang kedua adalah diperlukan perantara sintak atau semantik untuk untuk dapat memahami data yang dikirimkan atau data yang diterima. Nah, ini biasanya kalau orang-orang mengirimkan informasi data yang berupa data rahasia, itu datanya itu dienkrip. Selain datanya dienkrip, itu membutuhkan seperti semacam encoding, ya kan, script dan sebagainya. Tuh. Yang keempat, fungsi dan tujuan komunikasi data. Fungsi dan tujuan komunikasi data adalah komunikasi data mempunyai fungsi tujuan sebagai berikut. 1. Adanya efisiensi pengiriman data dalam jumlah besar tanpa kesalahan atau ekonomis. Kesalahan ekonomis itu adalah faktor di mana kekurangan, baik itu kekurangan dalam perlengkapan informasi data dan juga biaya yang digunakan, ekonomis, gitu ya. Yang kedua, kemungkinan penggunaan sistem komputer dan peralatan pendukung dari jarak jauh atau remote computer use. Itu harus kita dukung, gitu ya. Yang ketiga, sistem komunikasi data memungkinkan orang dan bisnis yang mempunyai lokasi geografis yang berlainan bisa saling berkomunikasi. Jadi jaraknya bukan antar ruangan, tapi jaraknya mungkin antar kota, antar daerah, bisa juga antar negara, ya. Nah, yang keempat, mendukung manajemen dalam hal kontrol karena memungkinkan pengguna sistem komputer berlainan bisa saling berkomunikasi. Itu. Yang kelima, kemungkinan pengolahan data dan pengaturan yang ada dalam berbagai macam sistem komputer. Yang keenam adalah mengurangi waktu untuk pengolahan data, ya. Yang ketujuh, dapat data langsung dari sumbernya atau memperoleh data bisnis selagi data tersebut dibuat atau secara online. Yang terakhir adalah mempercepat penyebaran informasi. Ini yang dikatakan sebagai fungsi dan tujuan komunikasi data. Komunikasi data terbagi menjadi 3. Tadi lagi tanggung. Lagi ngajar. Ada di mana? Ini lagi anak-anak. Ya udah, bentar. Ya. Ditunggu aja ya. Ya. Ada lagi ya. 1 lembar lagi. 1 lembar lagi ya. Ya. Metode komunikasi data. Metode komunikasi data terbagi menjadi 3. Pertama, ada simplex. Tolong tulis diagramnya ya. Simplex. Simplex itu adalah komunikasi data satu arah. Contoh, pengirim, penerima. Itu yang disebut sebagai simplex. Ya. Di mana simplex itu komunikasi atau arah pengirim hanya bisa mengirim pesan ke penerima dan tidak dapat menerima pesan. Jadi pengirim hanya mengirimkan data kepada penerima, tapi penerima nggak bisa ngirim balik. Itu yang dikatakan sebagai simplex, ya. Yang kedua adalah half duplex. Half duplex itu adalah pengirim bisa jadi penerima, penerima bisa jadi pengirim. Akan tetapi half duplex itu yaitu komunikasi 2 arah, di mana 2 arah itu pengirim dapat menjadi penerima. Ya, 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 ya. Jadi pengirim bisa jadi penerima, penerima bisa jadi pengirim. Masing-masing dapat mengirimkan dan menerima pesan, tetapi secara bergantian, nggak bisa dalam satu peran ya. Lain dengan simplex. Jadi perbedaannya adalah kalau simplex itu pengirim jadi penerima, kalau half duplex pengirim bisa jadi penerima, penerima bisa jadi pengirim. Yang ketiga adalah full duplex. Nah, kalau full duplex ini bisa dilakukan secara bersamaan dan bergantian. Saya sebagai pengirim, saya juga bisa sebagai penerima. Ini yang dikatakan full duplex. Tapi berinteraksinya secara berbarengan. Ini ada 2 arah kan? 2 arah yang secara berbarengan. Ini yang dikatakan sebagai full duplex. Gitu ya. Tuh. Baik, ini yang dikatakan sebagai
metode komunikasi data. Materi kita sampai di sini. Tatap mukanya, ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, saya akan memberikan sesi untuk review. Materi ini nanti akan saya kirimkan di materi classwork ya. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Hafiz, gimana Hafiz? Hafiz dibuka mic-nya. Gimana Hafiz? Pak, ini tugas pertama, Pak. Udah dikasih tugas pertama belum, Pak? Ini saya hari ini baru pengenalan materi. Oh, pengenalan materi. Maaf, Pak, tadi telat. Saya kira nggak ada di inian. Kita tatap muka dulu. Tuh. Fajar, kemana kameranya Fajar? Bentar, Pak. Hafiz, sudah dicatat materinya hari ini? Iya, tadi ada yang ketinggalan, Pak. Oh gitu, oke. Baik, saya akan memberikan sesi tanya jawab. Kalau kalian tidak ada yang bertanya, saya akan yang bertanya. Silakan, ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya, saya akan bertanya. Gimana? Ada yang mau bertanya? Absennya tolong diisi ya. Coba saya lihat absennya. Gimana absennya? Absen. Absennya, coba saya cek dulu ya. Ini yang di sini dapat absen semua belum? Saya udah, Pak. Tegar sudah? Pak, saya udah. Sudah. Saya udah, Pak. Ya, yang udah 17 orang, yang hadir 18. Ya, sebanding. Sebanding ya. Ya. Bentar. Yang lainnya pada kemana nih? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Oke, ada pertanyaan nggak Tidur sampai lagi di sini kali, Pak. materinya? Kenapa? Ada pertanyaan sampai di sini materinya? Pada tidur. Pak, pada Tidur. Pak, nanti ini materi tugas Bapak ada pakai komputer laptop gitu nggak, Pak? Iya, boleh. Nanti kita ada sesi prakteknya. Terus gimana sesi praktek ya? Mungkin nanti dalam tutorial. Atau mungkin nanti kalau di Banten ini sudah zona hijau, bisa masuk secara bergantian. Begitu. Tetap menerapkan protokol COVID social distancing. Tutorial, Pak. Ya, bisa dalam tutorial. Apa sih? Ya, Heeh. saya nggak punya laptop. Itu kan ada juga praktek kan. Nah, gimana tuh, Pak? Ya, nanti dikondisikan. Sampai hari ini belum sempat diskusikan ya. Untuk aplikasi yang digunakan untuk praktek atau sarananya. Gitu. Sampai di sini ada yang tanyakan lagi selain itu? Tentang materi dulu? Nggak ada? Baik, kalau tidak ada, saya akhiri pertemuan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk salinan materinya saya akan lampirkan di material classwork ya. Terima Pak. kasih atas kehadirannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tahu apa di grup kalau ada video begini. Lalu suruh siapa masih tidur, Be?
Mana gue mau pakai seragam, tiba-tiba udah Mandi makanya. Kan gak tahu yang lain. Tahu Mandi makanya. makanya. Apaan baik sih. Itu kan kasihan yang lain ketiduran. Ntar dikira Alpa. Parah Ya suruh betul siapa ya. ketiduran. Nah juga orang capek ya tiduran. Kayak gitu, woi, video call gitu. Ah, gimana sih lu? Ya lu juga lah harusnya ngingetin. Ya, gua aja telat apalagi. Gua mau ngasih tahu gimana. Lat. Pulang lu.